sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih, dan begitu juga buat anak-anak kami, sebelum kita sampai ke trupuk ataupun jamita, kami menyampaikan pimpinan beserta jemaat menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga siswa T. Silitonga Inang Borugutom, yang mana tadi malam telah dijemput Tuhan kita, yaitu Jelita Boru Silitonga, untuk usia 35 tahun, dan nanti akan diadakan ibadah siang masuk pukul 11.30. Terlebih kepada jemaat yang ada di WIB Bukit Raya, supaya bisa nanti mengikuti ibadah siang bersama Pak Alado AKBP Jalan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita ke topik yang mana minggu yang ke-10 setelah Sri Nitatis tanggal 13 Agustus dengan bertopik menjadi berkat di dalam Tuhan, diambil dari Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat 5, yang dimana menceritakan tentang suatu keberhasilan ataupun kesuksesan seorang Nabi Yusuf. Buat kita semua Bapak Ibu, begitu juga buat anak-anak kami, siapa kita yang tidak ingin sukses? Semua kita pasti ingin sukses dan ingin berhasil. Terkadang beberapa orang menghalalkan segala cara supaya dia mendapat kesuksesan atau keberhasilan, baik itu di dalam pekerjaan. Contoh, seumpamanya dia kerja seorang pejabat atau perwira di suatu pemerintahan atau di kepolisian atau tentara, pasti berbagai macam cara dia buat supaya dia cepat naik pangkat. Dan orang tua pun demikian juga. Kita bekerja di mana saja pun pasti kita menginginkan bagaimana caranya kita supaya kita selalu berhasil dan bisa menjadi seorang yang sukses dengan cara yang bermacam-macam, baik itu menghalalkan segala macam cara ataupun membuat seperti yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi tidak sedikit juga kita untuk menggapai kesuksesan atau keberhasilan dengan seturut kehendak Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita menggapai kesuksesan dengan segala hal yang kita peroleh tanpa dengan seturut perintah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita berpikir keberhasilan atau kesuksesan yang kita peroleh adalah dari kekuatan kita, dari pikiran kita. Terkadang kita lupa dengan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Banyak orang dengan berbagai macam cara supaya dia berhasil, baik itu kepada anaknya, baik itu kepada saudaranya, berbagai macam cara. Tapi Tuhan tidak menginginkan itu kalau dia dari cara yang dari segi negatif. Terkadang kita tidak lagi
untuk menyediakan waktu kita kepada Tuhan. Kita bekerja keras, kita selalu belajar, kita selalu mencari apa yang bisa jalan untuk mencapai keberhasilan kita. Begitu juga kepada anak-anak kita. Kita sekolahkan anak kita masukkan les, kita sekolahkan setinggi-tingginya, dan kita tanpa sadar kita telah meninggalkan apa yang dikatakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, sehingga kita menyisakan waktu kita, sisa-sisa waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Banyak orang tua sekarang untuk menyekolahkan anaknya dan meleskan anaknya sampai hari Minggu pun ikut les dan sekolah. Tidak ada lagi waktunya untuk kepada Tuhan. Banyak orang juga bekerja sampai hari Minggu pun dia tidak pandai mengatur waktunya dan tidak ada lagi kesempatan untuk memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Kita memerlukan apa yang kita perlukan sendiri, tapi kita tidak memerlukan apa kebutuhan rohani kita. Kita mengutamakan kebutuhan jasmani kita, dan suatu saat keberhasilan kita kalau tidak disertai Tuhan semua akan hilang dan sirna. Karena saya sudah pernah mengalami. Saya berupaya untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, memang tidak bisa. Sesuai dengan apa yang saya kumpulkan, ternyata habis juga hilang. Menghadapi masalah-masalah sehingga uang itu keluar. Jadi kehidupan saya tetap begini-begini. Tetapi saya bersyukur semua itu atas seizin Tuhan, seizin Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya tidak menyesali kalaupun kehidupan saya cuma begini-begini saja, walaupun